Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawanku semuanya? Pada hari ini semoga sehat semuanya dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat kita semuanya di mana saja berada, khususnya bagi kita petani sawit lokal. Kita pada hari ini kita pergunakan sedikit waktu cara mengambil bibit pada tandannya kawan. Ini sudah kita ambil dari hasil perkebunan, kita bawa pulang seperti ini ya kawan. Ini tandanya sangat besar ya kawan ya. Ini hampir sekitar 40 kilo kawan, satu tandan yang kita ambil untuk pembibitan kawan. Jadi kenapa kita harus tayangkan video seperti ini ya kawan? Yang sebenarnya kawan sudah ada video, sudah kita tayangkan beberapa bulan yang lalu. Tapi banyak sekali kawan komentar kepada kita, bagaimana bos kita cara mengambil bijiannya pada tandan. Dan ada juga yang komen, bos kalau kita ambil bijian ini apa harus dari dalam ataupun di luar bos. Nah begitu saja orang itu komen ataupun orang itu komentar pada kita. Kita sekarang ingin untuk membagikan cara mengambil bijian pada tandan seperti ini yang sudah kita ambil dari hasil perkebunan, supaya kawan kita nanti dapat mengerti semuanya kawan. Jadi yang kita ambil ini ya kawan, ini nanti kita sebelum melakukan penyetiran ya kawan, kita harus lihat ataupun seleksi dulu apakah tandan ini dari bibit Dura atau Murtenera kawan ya. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya ataupun bijiannya yang ada pada tandan ini, kita belah apa bijian besar ataupun isinya tebal kawan ya. Oke kawanku, sebelum kita mengambil bibit seperti ini, nonton ya sampai habis, jangan lupa subscribe-nya dan like-nya, semoga nanti bisa jadi satu pengalaman sama kita bagi petani sawit lokal. Ini khususnya bagi kita yang menanam sawit lokal kawan ya, tidak termasuk kita yang menanam ataupun yang membeli bibit unggul. Kemungkinan kita tidak sanggup kawan, karena kalau bijian yang aslinya kawan sampai 10.000 per butir kawan ya. Tapi jangan kita melakukan pembuatan bibit biasa, kita bilang bibit yang berkualitas bagus kawan. Nanti dengan kita lakukan seperti itu, terjadi pada kita nanti hal-hal yang tidak bagus kawan ya. Kalau memang kita melakukan bibit lokal, kita bilang saja terus terang bahwa ini bibit lokal. Jangan kita tipu-tipuan ya. Kalau kita tipu-tipuan melanggar dengan undang-undang, nanti kita bisa terpidana kawan. Oke kawanku, kita lanjutkan sekarang cara mengambil bijian ya kawan. Ini tandan yang sudah kita ambil seperti ini ya kawan. Ini kita ambil ya kawan, bijian yang timbul pada tandan ini semuanya ke atas ya, seperti ini ya kawan. Ini kita ambil sekelilingnya sampai ke bawah ya kawan ya. Bila perlu kita lakukan ikatan ya kawan ya. Jangan diambil pada ujung tandan ya kawan ya. Pada ujung tandan seperti ini tidak usah kita ambil untuk pembibitan. Dan pada ujung tangkai pemotongan seperti ini ya kawan, kita tidak bisa kita ngambil pembibitan seperti ini ya, karena kita sudah berpengalaman kawan, sudah menyutir seperti ini, sudah kita tanam, kebanyakan terjadi batang jantan kawan pada ujung dekat tandan seperti ini ya. Kalau yang ini kawan, buahnya buah landak ya, kalau ujung seperti ini. Jadi kita ambil sekarang kawan, kita ambil, kita jika jangan nanti
keliru cara mengambilnya, kita lebih baik kawan kita lakukan pengikatan dulu seperti ini ya kawan ya. Kita lakukan pengikatan kawan, harus jajar kawan dari keliling seperti ini ya kawan ya. Kita lakukan dulu pengikatan supaya nanti waktu kita lakukan penyetiran jangan kita ambil pada ujung tandan, dan kita jangan ambil pada dekat perbatangan hasil pemotongan kawan ya, seperti ini. Dan sebenarnya kawan sudah ada video yang kita tayangkan, tapi banyak juga kawan kita yang komen bahwasanya ini aja yang ditanya, yang di komen kita, supaya nanti bagaimana cara kita ngambilnya. Kita terpaksa kita akan menayang sekali lagi kawan. Karena kita lakukan pembibitan seperti ini kawan, bukan asal-asalan kawan ya. Karena di saat kita menanam sawit ini cukup lama kita menunggu, hasilnya nanti tidak memuaskan kawan. Karena kita sudah dapat kita lakukan penanaman, nanti kita lihat untuk selanjutnya kawan bagaimana hasil yang sutiran pada tandan bibit lokal seperti ini kawan. Nah, sesudah kita melakukan ikatan seperti ini kawan, kita langsung ambil pada bijian yang timbul ke atas kawan ya, seperti ini ya, seperti ini kita ambil kawan. Pokoknya jangan ambil kawan bijian yang tenggelam di antara bijian-bijian lain ya kawan ya, seperti ini ya kawan ya. Memang ambilnya sangat susah kawan, seperti ini kita ambil, tapi kita jangan dibanting ya kawan, nanti bijian takut ada retak bijian sawit ini. Jadi selanjutnya kawan, kalau kita melakukan penyimpanan ataupun kita memakai penyiraman, memakai air supaya bijian pada tanda ini rontok semua kawan, bukan tidak bisa kawan, bisa, tapi kita harus betul-betul melakukan pengontrolan kawan. Jangan kita nanti ambil bijian sudah bercampur, karena dia sudah lapuk pada tandannya, dia pasti rontok kawan. Jadi tidak tahu mana yang harus kita melakukan untuk pembibitan kawan. Jadi kita lihat sekarang tandan yang kita ambil ini apa dari hasil perbatangan Dura atau Tenera kawan ya. Kita lihat isinya sekarang bagaimana yang termasuk perbatangan. Kalau nanti sudah tumbuh bisa kita kasih nama ini bibit Dura ataupun ini bibit Tenera kawan ya. Oke Pak kawanku, kita sekarang ambil bijiannya untuk kita seleksi dulu bibit ini apa Tenera apa bibit Dura kawan ya. Karena video yang sudah jauh sedikit kawan, kita kasih dekatkan. Jadi masalah kita untuk mengambil pebibitan sudah kita bahaskan, mungkin kawan-kawan kita sudah tahu semua cara ngambilnya untuk kita jadikan pebibitan kawan. Ini khususnya perbatangan yang kita ambil waktu dulu penanamannya tahun 92 kawan ya. Oke, kita teliti dulu kawan. Kita ambil bijiannya ini, kita kasih bola dulu, kita seleksi bibitnya supaya nanti bibit kita ini bisa kita lihat kondisinya bibit Tenera ada Dura. Kalau istilah perkampungan banyak dibilang marihat ya, marihat sama sopin. Oke, kita ambil dulu bijiannya, kita potong dulu supaya nanti biar tahu bagaimana hasil yang ada isi dalamnya kawan.
Oke, kita lanjut sekarang kawan. Coba ikuti terus. Mana tahu nanti jadi satu pengalaman bagi kita petani kecil yang ingin menanam bibit sawit lokal ya. Kalau enggak kawan, kita ambil seperti ini aja kawan ya. Ini batoknya sangat keras kawan ya. Kita akan lihat seperti ini kawan. Ini yang kita potong ini yang bisa kita jadikan bibit kawan, anak ataupun buah yang timbul ke atas kawan ya. Ya. Oke, kita buktikan kawan, kita ambil videonya supaya nanti bisa kita tahu kawan, karena ini kejauhan tidak nampak kawan ya. Kita lanjutkan sekarang. Oke, kawanku semuanya, kita seleksi dulu hasil bijian pada tandan sudah kita potong tadi. Kita lihat hasilnya seperti ini ya kawan. Waduh, mantapnya kawan. Ini kawanku semuanya, kalau kita melakukan pembibitan ini termasuk bibit tenera kawan ya. Bibit tenera ini adalah bijian kecil kawan. Seperti ini, coba lihat. Kulitnya tebal, sangat tebal kawan. Seperti inilah yang kita ambil untuk pembibitan. Berarti sudah jelas kawan. Ini bibit tenera kalau istilah bibit sekarang kawan ya. Bibit nama bibit-bibit unggul sekarang. Tapi kalau dulunya kawan, di saat kita menanam belum ada pengeluaran tenera dan dura kawan, dan begitu juga bibit-bibit lainnya seperti PPKS 1718 belum ada kawan. Dulu cuma yang ada 94 tahun 92 Marihat sama Lonsum kawan ya. Ini tergolong dalam bijian, ini bijinya kecil kawan ya. Dan kulitnya pun tebal seperti ini. Ini sudah jelas bibit tenera kawan kalau istilah nama sekarang kawan. Ini masih tergolong tandan ini dalam bibit Marihat ya. Ini usianya 25 tahun, buahnya seperti biasa kawan, tidak ada perbedaan sampai sekarang. Sudah ada video yang kita tayangkan di kebun tadi kawan. Oke kawanku, cuma ini saja pada kesempatan hari ini yang kita bahaskan sama rekan-rekan kita ataupun sahabat-sahabat kita semuanya. Kalau kita mengambil bibit lokal untuk melakukan penanaman seperti ini yang kita lakukan. Dan jangan lupa kita ikuti untuk selanjutnya kawan, cara proses kita mengambil bijian yang ada di dalam kawan. Dan untuk selanjutnya lagi kawan, kita harus melakukan cara persemaian kawan, supaya bibit ini bisa tumbuh semua. Jadi ini aja yang dapat kita bahaskan. Jangan lupa subscribe-nya dan like-nya dan komennya kawan. Semoga nanti jadi satu pengalaman bagi kita petani sawit lokal. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.